Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat? Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini, pembelajaran pertama, tanda-tanda datangnya sore, kemudian membandingkan bentuk bayangan. Pembelajaran kedua, tata tertib saat sore hari di rumah, kemudian membedakan tata tertib. Dan yang terakhir, pembelajaran 3, menyanyikan lagu, kemudian menyalin kalimat. Apakah anak-anak pernah memperhatikan keadaan ketika sore hari? Nah, ketika sore hari, matahari mulai condong ke barat. Panas matahari mulai berkurang atau cahayanya mulai redup. Nah, setelah itu hari mulai gelap. Langit berwarna oranye kecoklatan. Nah, sementara itu burung-burung juga mulai berterbangan untuk kembali ke sarangnya. Sekarang kita akan mengenal bayangan. Perhatikan gambar berikut ini. Ketika tengah hari, matahari berada di atas kita. Bayangan yang terjadi lebih pendek, tidak dapat dilihat dengan jelas, seperti gambar yang di sebelah kiri. Sedangkan ketika sore hari, matahari berada di sebelah barat. Bayangan yang terjadi di sebelah timur, semakin sore, bayangan semakin panjang. Nah, sekarang buka buku paket kalian halaman 101. Kita akan belajar menyelesaikan kalimat rumpang. Perhatikan gambar pertama. Gambar pertama terlihat matahari berada di atas. Bayangannya lebih pendek dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Bayangan tersebut terjadi pada waktu siang hari. Gambar selanjutnya, matahari berada di sebelah barat. Bayangan yang terjadi di sebelah timur. Nah, bayangan tersebut terjadi pada waktu sore hari. Gambar selanjutnya di halaman 102. Matahari berada di sebelah barat, sedangkan bayangan di sebelah timur. Nah, di sini bayangannya lebih panjang, berarti terjadi pada waktu maghrib. Semua orang ingin hidup tertib, tak terkecuali kehidupan dalam rumah tangga. Nah, berikut ini contoh tata tertib saat sore hari di rumah. Yang pertama, masuk atau keluar rumah mengucapkan salam. Assalamualaikum, seperti itu. Yang kedua, masuk bukan kamarnya, harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Yang ketiga, berpakaian sopan walaupun di rumah. Yang keempat, sopan kepada orang yang lebih tua. Yang kelima, tidak berkata kotor. Yang keenam, sholat tepat waktu. Yang ketujuh, tidak boleh berisik, terutama ketika waktu sholat. Yang kedelapan, pergi bermain, tidak boleh lupa waktu. Selanjutnya yang kesembilan, waktu makan harus tenang dan rapi. Yang kesepuluh, kalau ada teman berkunjung, memberitahu orang tua. Yang kesebelas, merapikan sepatu atau pakaian yang habis dipakai. Yang nomor 12, menaruh pakaian kotor pada tempatnya. Yang ke-13, membersihkan rumah pada saat-saat tertentu. Yang ke-14, membuang sampah pada tempatnya. Yang ke-15, mandi sebelum waktu maghrib. Selanjutnya kita akan membandingkan tata tertib. Tata tertib disesuaikan dengan tempat, waktu, dan kebutuhan. Tata tertib di rumah untuk sore hari berbeda dengan tata tertib di rumah untuk pagi, siang, ataupun malam hari. Hal itu disebabkan oleh adanya kegiatan tertentu yang hanya bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu. Contohnya, tidur bisa dilakukan sore atau malam hari, tetapi tidak bisa dilakukan pada pagi atau siang hari. Dalam tata tertib untuk sore hari, tidak terdapat aturan untuk kegiatan
yang hanya layak dilakukan pada waktu pagi, siang, atau malam hari. Walaupun ada beberapa aturan umum yang berlaku untuk pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Sekarang buka buku paket kalian halaman 108. Kita akan menuliskan aturan-aturan yang berlaku secara umum untuk pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Yang pertama, masuk atau keluar mengucapkan salam. Yang kedua, tidak berkata kotor. Yang ketiga, sholat tepat waktu. Yang keempat, sopan kepada orang tua. Yang kelima, berpakaian sopan walaupun di rumah. Setelah kita menyebutkan aturan secara umum, sekarang kita akan menyebutkan aturan khusus yang hanya berlaku pada pagi hari. Yang pertama, merapikan tempat tidur. Apakah anak-anak suka merapikan tempat tidur ketika pagi hari? Nah, yang kedua adalah sarapan. Siapa yang hari ini belum sarapan? Dan yang ketiga, berpamitan ketika akan pergi ke sekolah. Selanjutnya, di halaman 109, kita akan menyebutkan aturan khusus pada siang hari. Yang pertama, istirahat siang. Yang kedua, tidak bermain di luar rumah. Yang ketiga, sholat zuhur tepat waktu. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita menyanyikan lagu Dua Mata Saya, ciptaan Pak Kasur. Nah, anak-anak, sekarang buka buku paket kalian halaman 111. Kita akan belajar menyebutkan anggota badan dan fungsi utamanya. Nah, yang pertama, perhatikan gambar ya. Yang pertama adalah mata. Fungsi utamanya untuk melihat. Yang kedua, hidung. Hidung fungsi utamanya untuk bernafas, mencium bau. Selanjutnya, yang ketiga, telinga. Fungsi utamanya untuk mendengar. Selanjutnya, yang nomor 4, mulut. Mulut fungsi utamanya untuk makan, berbicara. Selanjutnya, nomor 5, tangan. Fungsi utamanya untuk memegang. Nomor 6, kaki. Kaki fungsi utamanya untuk berjalan, berlari. Selanjutnya, buka buku paket kalian halaman 113. Kita akan belajar menyalin kalimat dengan tulisan tangan yang baku. Nah, tulisan tangan yang baku yaitu tulisan tangan yang informatif, jelas, dan singkat. Yang pertama, kalimat mata saya dua. Kalimat mata saya dua kurang begitu jelas, maka kita perjelas dengan kalimat seperti ini. Mata saya ada dua. Kemudian yang nomor 2, hidung saya satu. Kita perjelas dengan kalimat hidung saya ada satu. Selanjutnya kalimat yang ketiga, mendengar dengan telinga. Kita perjelas dengan saya mendengar dengan telinga. Kemudian yang keempat, mulut untuk makan. Nah, kita perjelas menjadi mulut digunakan untuk makan.
Kalimat selanjutnya berada di halaman 114. Nah, kalimatnya berbunyi, jabat tangan saya. Kita berjelas dengan kalimat, tolong jabat tangan saya. Kalimat selanjutnya, kaki siapa yang sakit? Kita berjelas, saya bertanya, kaki siapa yang sakit? Seperti itu. Nah, anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan hari ini tidak ada tugas ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.